Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah yang insya Allah dirahmati Allah. Hari ini kita akan melanjutkan ya materi kita yang kemarin, yaitu tentang menggambar grafik fungsi. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang menggambar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana mendapatkan nilai Y, kemudian mendapatkan nilai XY dari tiga macam bentuk, yaitu Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan minus X kuadrat, dan Y sama dengan 2X kuadrat. Dan kita juga sudah menggambar bentuknya ya. Dan kita juga mendapatkan kesimpulan dari gambar tersebut ya. Dari gambar tersebut kita sudah mendapatkan kesimpulan, yaitu kemarin bahwa nilai A pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat sangat mempengaruhi bentuk grafik ya. Jika A lebih besar dari 0, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya, maka grafiknya akan terbuka ke atas ya. Nah, jika A kurang dari 0, misalkan X kuadratnya itu minus ya, minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Nah, kemudian jika A lebih besar dari 0 dan nilai A semakin besar, misalkan 2, 3, dan seterusnya semakin besar ini, maka grafiknya akan semakin kecil ya. Nah, begitu juga untuk jika A kurang dari 0 dan nilai A semakin kecil, misalkan dari minus 2, minus 3, dan seterusnya, maka grafiknya juga akan semakin kecil. Nah, seperti yang Pak bilang kemarin, bahwa hari ini kita akan membuat grafik tentang tiga persamaan kuadrat ini ya. Y sama dengan AX kuadrat plus C, kemudian Y sama dengan AX kuadrat plus BX, dan yang terakhir itu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ya. Nah, hari ini kita akan belajar ketiga fungsi kuadrat ini ya. Oke, langsung saja yang pertama, yaitu grafik fungsi AX kuadrat plus C ya. Yang keduanya, grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat plus C ya. Oke, ini pertama. Lanjutan dari kemarin ya. Y sama dengan kelupaan A X kuadrat plus C. AX kuadrat plus C. Nah, di mana pada grafik fungsi kuadrat ini ya, kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat ketika B sama dengan 0 dan C tidak sama dengan 0 ya. Jadi B-nya sama dengan 0. Makanya di situ tidak ada BX ya, karena B-nya sama dengan 0 ya. Oke. Makanya jadi AX kuadrat plus C saja, tidak AX kuadrat plus BX plus C. Kenapa? Karena B-nya sama dengan 0. Oke, kita langsung saja. Di sini ada 2 ya. 2 fungsi kuadrat. Itu di sini Y-nya sama dengan X kuadrat plus 1. Dan di sini yang keduanya Y sama dengan
X kuadrat minus 1. Dan di sini X, di sini X, Y ya. Sehingga sama X, kemudian di sini X, Y. Sama seperti kemarin ya, cuma yang bedanya adalah fungsi kuadratnya. Yang pertama Y sama dengan X kuadrat plus 1, kemudian yang kedua Y sama dengan X kuadrat minus 1. Oke, X-nya masih sama kayak kemarin. Minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Ini juga sama minus 3 ya. Minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, dan 3. Oke. Nah, yang kita lihat ketika X-nya minus 3, Y-nya berapa ini? Berarti minus 3 kuadrat plus 1 sama dengan 10. Minus 3 kuadrat itu 9. 9 ditambah 1 adalah 10 ya. Berarti X, Y-nya adalah minus 3, 10. 3,10. Oke, kemudian ketika dia minus 2, berarti minus 2 kuadrat plus 1. Berapa ini? Minus 2 itu, minus 2 kuadrat itu 4, ditambah 1 berarti 5. Jadi minus 2,5. Oke, terus ini berapa lagi? Minus 1 kuadrat ditambah 1 itu sama dengan 2. Berarti di sininya minus 1,2. Kemudian di sini 0 kuadrat plus 1. Berarti sudah otomatis dia sama dengan 1. Berarti 0,1. Dan ketika dia 1 kuadrat tambah 1 berarti dia juga sama 2. 2 kuadrat tambah 1 berarti dia juga sama dengan 5. Kemudian 3 kuadrat ditambah 1 dia sama juga dengan 10. Berarti di sini 1,2, di sini 2,5 dan akhir 10, 3,10. 3,10. Oke. Sekarang yang keduanya Y sama dengan X kuadrat minus 1. Berarti minus 3 kuadrat minus 1. Berapa nih? Minus 3 kuadrat tadi berapa? 9. 9 minus 1 adalah 8. Ya, berarti minus 3,8. Oke, begitu juga untuk ini. Minus 2 kuadrat minus 1. Berapa? Itu 3 ya. Kemudian minus 1 kuadrat minus 1 itu sama dengan berapa? 0 ya. Kemudian 0 kuadrat minus 1 berarti minus 1. Kemudian 1 kuadrat minus 1 berarti juga sama dengan 0. 2 kuadrat minus 1 berarti sama dengan 3. 3 kuadrat minus 1 itu sama dengan 8. Ya, berarti di sini X, Y-nya minus 2,3, minus 1,0, 0, minus 1, 1,0, 2,3 dan terakhir adalah 3,8 ya. Oke. Nah, ini koordinatnya sudah kita dapatkan X, Y-nya. Tinggal kita buatkan grafiknya ya. Oke. Nah, kita buatkan grafiknya. Berarti yang pertama dari X kuadrat plus 1 berarti minus 3,10. Minus 3,10.
Di mana minus 3,10? Ini minus 3-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti di sini ya. Minus 3,10. Nah, kemudian yang keduanya adalah minus 2,5. Minus 2,5. Minus 2,5. 5-nya di mana? Oke, sini ya. Minus 2,5. Kemudian tadi berapa? Minus 1,2. Kemudian 0,1 berarti di sini. Nah, kemudian 1,2. Kemudian berapa lagi? 2,5 dan terakhir itu 3,10. Oke, berarti grafiknya tarik garis lengkung parabola yang menghubungkan antar garis. Oke ya. X. Inilah tabel grafik dari Y sama dengan X kuadrat plus 1. Oke, jadi ini bentuknya ya. Nah, kemudian yang kedua, X kuadrat minus 1. Min 3,8, min 2,3, min 1,0, 0, min 1, 1,0, 2,3, 3,8. Oke, min 3,8. Mana dia? Min 3,8. Jadi sini ya. Kemudian min 2,3 berarti di sini. Oke, kemudian min 1,0 berarti di sini ya. Kemudian 0,-1 berarti di sini. Kemudian 1,0 dan 2,3 dan yang terakhir 3,8. Tinggal kita tarik garisnya. Nah, membentuk sebuah parabola. Oke, itu ya. Nah, jadi ini grafik dari Y sama dengan X kuadrat minus 1. Ya, jadi ini perbedaannya. Ingat ya, lihat. Y sama dengan X kuadrat plus 1. Kemudian Y sama dengan X kuadrat minus 1. Ya, jadi ini X, ini Y ya. Oke, jadi itu bentuk grafik dari Y sama dengan X kuadrat plus 1 dan Y sama dengan X kuadrat minus 1. Nah, apa yang bisa kita simpulkan di sini? Nah, mari kita lihat. Grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat. Yang pertama, grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 1 memotong sumbu Y di titik koordinat koordinat berapa? Y sama dengan X kuadrat plus 1 memotong sumbu Y di titik koordinat berapa?
titik koordinat 0,1. Yang di sini ya. Di sini. Ini artinya memotong. Berarti kenapa dia memotong? Berarti dia itu memotong sumbu Y di situ ya. Berarti membagi yang tepat di sumbu Y. Ya, tepat di garis Y itu ya. Tepat di garis biru itu, makanya dia disebut memotong sumbu Y. Kemudian kalau yang Y sama dengan X kuadrat min 1. Nah, memotong sumbu Y di mana? Memotong sumbu Y di titik koordinat. Ya, koordinat berapa yo? Berarti di sini. Di sini ya. Berapa di sini? Berapa? 0, min 1 ya. 0, min 1. X-nya 0, Y-nya min 1. Oke, ya. Nah, dari sini kemudian ada kesimpulan ketiga, grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 1 itu ternyata merupakan geseran grafik Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat ya. Nah, Y sama dengan X kuadrat di mana? Kemarin sudah kita gambarkan Y sama dengan X kuadrat di mana? Berarti di titik 0,0 dia tempat perpotongannya yang di sini itu ya. Potongannya itu di sini berarti 0,0 ya. Nah, sedangkan Y sama dengan X kuadrat plus 1 itu di 0,1 ya. Maka dapat disimpulkan bahwa Y sama dengan X kuadrat plus 1 merupakan geseran grafik Y sama dengan X kuadrat sebesar 1 satuan. Jadi naik 1 ya. Naik 1. 1 satuan ke arah Y atau ke atas. Jadi itu maksudnya ya. Jadi dia naik 1 yang awalnya di 0,0 di titik tengah ini. Ya, yang kuning itu ya. Nah, dia naik 1. Nah, jadi 0,1. Kalau dia Y sama dengan 4 ya. Y sama dengan X kuadrat min 1 merupakan geseran grafik Y sama dengan X kuadrat sebesar apa ya? 1 satuan juga, tapi arahnya kemana? Ke arah minus Y atau ke bawah. Lihat kan? Dari grafiknya tadi ini dia ke bawah sebesar 1 satuan atau minus 1 ya, makanya dia disebut ke arah minus Y. Oke. Oke. Nah, dari pernyataan di atas dapat disimpulkan
bahwa yang pertama dapat kesimpulannya untuk C positif ya, untuk C positif kan tadi AX kuadrat plus C ya. Untuk C positif grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus C. X kuadrat plus C merupakan geseran grafik Y sama dengan X kuadrat sebesar 1 satuan sebesar C satuan, sorry ya, bukan 1 karena kita menggunakan C satuan ke arah Y atau atas. Jadi ini ya. Jadi berapapun nilai C-nya, misalkan C-nya 2, maka dia akan bergeser 2 tabel atau 2 grafik. Dua satuan ya. 2 tabel atau 2 satuan atau 2 garis. Ya, itu maksudnya. Jika 3 maka 3 tabel ya, seperti itu. Begitu juga untuk yang C negatif ya. Untuk C negatif grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat minus C merupakan geseran grafik Y sama dengan X kuadrat sebesar minus C ya, satuan. Nah, atau C satuan tapi ke arah minus Y ya, atau ke bawah. Oke, jadi itu ya bedanya ya. Oke, jadi tinggal kita yang penting kita lihat itu adalah nilai C-nya, besar C-nya. 1 ya cuma 1 dia bergeser, 2 dia bergeser, 3 dia bergeser. Begitu juga untuk yang min, tapi dia ke bawah. Kalau yang plus dia ke atas. Nah, grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus C ini memotong sumbu Y. Nah, memotong sumbu Y di titik koordinat 0, C ya. Grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus C memotong sumbu Y di titik koordinat 0, C ya. 0, C. Oke, jadi ini untuk yang grafik Y sama dengan X kuadrat plus C ya. Ini tidak ada A-nya, sorry ya. Ini tidak ada A-nya. Jadi hanya ada X kuadrat plus C saja ya. X kuadrat plus C. Oke, kemudian yang ketiga yaitu grafik. Yang ketiga, grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat plus BX. Tidak ada C-nya ya. Y sama dengan
X kuadrat sama dengan Y sama dengan X kuadrat plus BX ya. Nah, pada grafik ini ya, grafik ini pada kegiatan ini atau pada pembuatan grafik ini atau pada kegiatan aja ya. Kegiatan ini kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat ketika C-nya yang sama dengan 0 dan B-nya tidak sama dengan 0 ya. Kebalikannya dari yang tadi ya. Yang tadi B-nya yang 0, C-nya tidak 0, sekarang yang C-nya yang 0, B-nya yang tidak sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita langsung saja ya. Nah, di sini ada ada 2 ya. 2 Y, bentuk Y atau fungsi kuadrat yaitu X kuadrat plus 2X dan Y sama dengan minus X kuadrat minus 2X. Nah, ada 2 ini ya. Y sama dengan X kuadrat plus 2X dan Y sama dengan minus X kuadrat minus 2X. Oke. Nah, X dan di sini adalah seperti biasa X, Y, sini X dan ini X, Y. X-nya yaitu kita mulai dari minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Itu juga yang ini X-nya minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2 ya. Oke, sekarang kita seperti biasa mencari nilai Y-nya ya. X kuadrat plus 2X berarti minus 4 kuadrat ditambah 2 dikali minus 4. Berapakah dia? Minus 4 kuadrat. Berapa yuk? 16. Ditambah minus 8. 2 kali minus 4 kan minus 8. Berarti 16 ditambah minus 8. Berarti berapa? 8 ya. Berarti di sini minus 4,8. Kalau ini minus 3. Minus 3 kuadrat ditambah 2 dikali minus 3. Sama dengan berapa ini? Minus 3 kuadrat 9. Dikurangi dengan 6 ya. Dikurangi 6 berarti 3 ya. Berarti di sini minus 3,3. Nah, nanti kalian jabarkan sendiri ya. Yang ininya Pak langsung saja karena kita mengejar waktu ya untuk yang lainnya. Oke. Di sini di tempat 2-nya itu Y-nya itu 0. Nanti kalian jabarkan ya. Jangan langsung tulis di sini 0, tapi kalian jabarkan seperti yang di atasnya. 0, kemudian di sini minus 1, kemudian di sini 0, kemudian 3, dan di sini adalah 8. Ya, jadi ini berarti di sini minus 2,0, minus 1, minus 1, 0,0 dan 1,3 serta 2,8. Oke, jadinya X, Y-nya untuk X kuadrat plus 2X. X kuadrat plus 2X ya.
Oke, kalau yang keduanya Y sama dengan minus X kuadrat minus 2X. Nah, nanti kalian jabarkan sendiri ya. Di sini tuh minus 8, minus 3, 0, 1, 0, minus 3, minus 8. Ya, berarti di sininya minus 4, minus 8, kemudian minus 3, minus 3, kemudian minus 2, 0, minus 1, 1, 0,0, dan 1, minus 3, dan 2, minus 8. Nah, jadi ini ya. Oke, ini nanti kalian jabarkan sendiri ya. Bagaimana supaya bisa dia dapat minus 8, minus 3, 0, 1, dan seterusnya ya. Kalian jabarkan nanti di rumah masing-masing. Oke, sekarang baru tinggal kita buatkan grafiknya ya. Kita buatkan grafiknya. Oke, langsung saja. Grafik Y sama dengan X kuadrat plus 2X ya. Oke, tadi berapa? Minus 4,8. Oke, berarti di sini ya. Minus 4,8. Oke, terus minus 3,3. Di mana minus 3,3? Di sini ya. Oke. Kemudian minus 2,0. Berarti jelas di sini ya. Oke, kemudian 1,3. Mana 1,3? Sorry, 1,3 lagi. Minus 1, minus 1. Apa jauh sekali? Minus 1, minus 1 berarti di sini ya. Oke. 0,0 tadi ya. Kemudian 1,3 di sini baru terakhir 2,8. Oke, berarti tinggal kita tarik garis. Oke. Ya. Ini garis dari grafik dari Y sama dengan X kuadrat plus 2X ya. Dia melengkung ke atas. Oke, kalau bagaimana kalau yang satunya minus X kuadrat minus 2X. X kuadrat minus 2X. Gimana bentuknya? Minus 3, minus 4, minus 8. Berarti di sini jelas ya, di bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini ya. Kita ganti dulu. Sini ya, di bawah sini. Oke. Oke. Kemudian minus 3, minus 3. Berarti di sini ya. Kemudian minus 3, minus 2,0 ya. Berarti di sini dong sama ya. Nimbrung aja. Oke. Kemudian minus 3, minus 1,1. Minus 1,1. Berarti di sini. Kemudian 0,0. 0,0, kemudian 1, minus 3, berarti di sini ya. Terakhir 2,8. Oke, tinggal kita tarik garis. Tarik garis membentuk parabola.
Oke, jadi inilah grafik Y sama dengan minus X kuadrat minus 2X ya. Oke, nah dari grafik ini apa yang bisa kita simpulkan? Ya, apa yang bisa kita simpulkan? Oke. Yang bisa kita simpulkan berarti yang pertama nilai Y yang paling kecil nah yang paling kecil untuk A lebih besar dari 0 ya, yang lebih besar dari 0 berarti 1 2 3 yang positif pokoknya ya. Yang A lebih besar dari 0. Nah, kemudian yang keduanya nilai Y yang paling besar untuk A kurang dari 0. Nah, perhatikan nih. Mana nilai Y-nya? Yang ini ya. Ini nilai Y-nya. Dan yang ini. Lihat untuk yang positif. Y sama dengan X kuadrat plus 2X. Nilai Y-nya di bawah ya. Di bawah nilai Y-nya. Nah, sedangkan untuk A kurang dari 0 untuk yang negatifnya. Nah, Y-nya di atas. Maka untuk A lebih besar dari 0, Y-nya itu yang paling kecil. Untuk A lebih kecil dari 0, maka nilai Y-nya yang paling besar. Ya. Nah, itu maksudnya. Nah, ini ya nilai Y dan yang untuk A lebih besar dari 0 dan untuk A kecil dari 0 itu, lebih kecil dari 0 itu, ini dinamakan semuanya ini untuk 1 dan 2 ya, dinamakan nilai optimum. Nilai optimum. Ya, nilai optimum atau disingkat dengan tulisannya YP ya. Nilai puncak. Nah, kemudian 3, jika XP atau titik X optimum atau puncak yang menyebabkan nilai Y optimum maka XP, YP yang sama-sama optimum ya. Nah, ini dinamakan titik puncak atau titik optimum. Puncak atau titik optimum. Ya. Ya, jika XP yang menyebabkan nilai Y optimum, maka XP, YP ini dinamakan titik puncak atau titik optimum. Nah, bagaimana cara cari titik puncak atau titik optimumnya nanti ya, nanti setelah kita menggambar grafik ada materi lanjutan ya. Jadi tidak sekarang kita akan belajar, ini hanya untuk menyimpulkan dari grafik ini saja ya. Nanti untuk yang selanjutnya ya setelah
grafik yang ketiga itu baru kita akan membahas cara optimum dan titik puncak atau titik optimum. Oke. Oke, jadi itu ya kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari grafik yang tadi ya. Nah, kemudian yang ketiga ya. Jadi ini untuk yang ketiga ya sama dengan x kuadrat plus bx. Kita sudah dapatkan koordinat x-y-nya. Ya, untuk yang dua persamaan fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat plus 2x dan y sama dengan minus x kuadrat minus 2x ya. Oke, jadi cukup ini yang bisa Pak sampaikan. Nanti yang ketiga, yang keempatnya itu untuk y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c itu hari Jumat ya, nanti hari Jumat. Karena ini sudah banyak untuk hari ini kita sudah belajarnya. Oke, jadi jangan lupa kalian catat pelan-pelan ya, kalian gambarkan baik-baik grafik fungsi untuk y sama dengan x kuadrat plus c dan y sama dengan x kuadrat plus bx. Nanti untuk yang ketiganya, yang keempatnya ya, ini minggu depan ya. Ini minggu depan hari Jumat. Hari Jumat baru kita akan membahas y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c-nya ya. Nah, karena ini cukup banyak penjelasannya, makanya tidak bisa kita jelaskan hari ini ya, karena butuh waktu yang cukup banyak. Jadi hari ini cukup yang dua itu saja. Terima kasih untuk hari ini. Sekali lagi jangan lupa dicatat dan dipelajari. Jika ada yang kurang jelas silakan ditanyakan ke Pak ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.